Saat Anda akan ujian, ada banyak pertanyaan sebenarnya yang wajib Anda jawab saat penguji menanyakan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan tugas akhir Anda. Ya. Jadi ini cara menjawab 11 pertanyaan yang sering muncul pada saat ujian skripsi, tesis, ataupun disertasi. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini umum bersifatnya dan biasanya Anda akan menjawab itu dalam bentuk skripsi Anda atau tesis Anda itu tertutup. Bukan Anda membaca. Jadi biasanya ditanyakan, mengapa Anda mengambil judul ini? Pertanyaan ini jawabannya adalah terkait dengan latar belakang masalah yang Anda ambil. Tentu latar belakang itu berawal dari yang namanya observasi, kemudian Anda melihat data yang tidak sesuai, kemudian Anda lakukan identifikasi dan melakukan penelitian ini. Nah, jadi jawaban atas pertanyaan mengapa Anda mengambil judul ini adalah jawaban Anda adalah mengarah kepada latar belakang penelitian Anda. Yang selanjutnya, apa manfaatnya sih penelitian ini? Ya, tentu manfaat itu sudah ada di dalam bab 1. Hanya saja Anda secara tertutup Anda harus menjawab. Untuk itu maka siapkanlah manfaat itu. Manfaatnya itu ada dua, secara umum, secara teoritis dan secara praktis. Tapi hal itu mengacu kepada gaya selingkung perguruan tinggi adik-adik. Apakah harus dibagi dua atau tidak? Ya, tadi pada umumnya adalah manfaat praktis dan teoritis. Ya, tentu di bidang apa saja? Ya, tentu bidang adik-adik. Ya. Yang ketiga adalah jelaskan pengertian dari. Nah, ini terkait konsep adik-adik. Konsep tentang variabel yang Anda teliti. Misalnya variabelnya hasil belajar. Ya tentu mereka akan menanyakan, coba jelaskan apa sih hasil belajar dalam penelitian Anda gitu. Nah, hasil belajar itu kan banyak. Orang membaca aja ada hasilnya, belajar itu hasil belajar apa pengetahuan. Tapi kan tidak terukur. Nah, hasil belajar dalam penelitian Anda itu apa? Ya, ini contoh. Kemudian media, apa itu media sih? Padahal hal itu sudah ada dalam skripsi Anda, tapi pasti mereka akan menanyakan. Nah, ini untuk pertanyaan ketiga itu biasanya bab 2 ya, bab 2. Nah, ada juga pertanyaan yang menanyakan dari judul. Nah, coba jelaskan apa maksud judul Anda itu. Mulai per kata, setiap kata. Nah, jadi Anda bisa latihan judul Anda setiap kata itu artinya apa. Ya, misalnya meningkatkan. Apa itu meningkatkan? Hasil belajar, peserta didik dan seterusnya, ya. Ya, begitu juga kalau bidang ilmu lain. Nah, selanjutnya adalah bagaimana keterkaitan antar variabel. Keterkaitan antar variabel. Maksudnya adalah ini masih bab 2. Karena dalam bab 2 itu kan ada kajian teori terhadap variabel yang Anda teliti. Nah, untuk itu apa sih kaitannya? Ya. Kalau kaitannya dengan model pembelajaran mempengaruhi hasil belajar, maka dengan adanya model hasil belajar itu akan meningkat atau ada terdapat pengaruh dan sebagainya. Kalau misalnya terkait dengan jenis pupuk terhadap tumbuhan tanaman, kaitannya apa? Nah, tentu ini adalah bidang adik-adik ya. Bidang kajian adik-adik, ya silahkan dikuasai. Apa sih kaitannya antara pupuk dengan pertumbuhan tanaman? Ada apa sih di pupuknya? Kenapa tanaman itu bisa tumbuh? Sama tadi, ada apa sih di metode itu, di media itu, sehingga kenapa hasil belajarnya akan meningkat? Gitu. Nah, ini sesuai bidang ilmu adik-adik. Jadi, jawaban nomor 4 adalah keterkaitan antar variabel adalah terkaitan baik variabel bebas ataupun variabel terikat. Gitu. Ya. Kemudian yang kelima adalah mengapa Anda memilih lokasi penelitian. Penelitian di sini, gitu. Ya. Mengapa Anda memilih lokasi penelitian di sini? Ya, posisi Anda kan gini, posisi Anda adalah di wilayah tertentu. Tapi, nggak mungkin Anda melakukan penelitian yang jauh. Gitu. Jadi, jawaban untuk pertanyaan ini adalah, ya,
karena saya berdomisili di sekitar sekolah, itu yang pertama, sehingga menghemat biaya, itu satu. Tapi itu jangan dahulukan, ya. Kenapa Anda memilih lokasi penelitian di sini? Ya, tentu jawaban yang tepatnya adalah karena saya menemukan permasalahan yang terjadi di sekolah tersebut. Saat saya melaksanakan apa? Melaksanakan observasi, wawancara dengan guru, saat melaksanakan PPL, saat mengunjungi sekolah, dan sebagainya. Itu yang pertama. Jadi itu kan jadikan alasan yang pertama. Karena saya menemukan masalah di sekolah tersebut dan di kelas ini. Dan banyak masalah sebenarnya ditemui, tapi hanya saya tertarik dengan masalah ini, ya. Kemudian yang berikutnya apa? Yang kedua adalah sekolah tersebut, contoh, itu merupakan tempat praktek saya pada saat PPL 2. Itu bisa jadi yang alasan kedua. Atau alasan lain adalah tempat tersebut adalah tempat PKL saya. Tempat tersebut adalah tempat sebagai mitra di perguruan tinggi. Itu tergantung semuanya, ya. Apa alasan Anda gitu. Tapi alasan pertama jangan lupa yang tadi, bahwa menemukan hal tersebut. Bisa saja sekolah itu merupakan laboratorium dari perguruan tinggi. Bisa saja sekolah tersebut adalah dulunya saya sekolah di tempat tersebut, sehingga memungkinkan mudahnya komunikasi saya dengan para guru yang ada di sekolah. Itu silahkan Anda ungkapkan kenapa alasan memilih lokasi. Ya. Kenapa dekat dengan rumah Anda pilih, ya? Karena dari faktor biaya itu terkurangkan. Kemudian dulu pernah Anda PPKL situ, memudahkan komunikasi dengan orang-orang yang ada di dalamnya, ya. Tapi jangan lupa tadi pertanyaan pertama harus Anda jawab adalah terkait dengan bahwa di sekolah tersebut Anda menemukan masalah itu dulu yang dijawabkan. Terus alasan lain silahkan Anda tambahkan sesuai dengan apa yang Anda lakukan di sekolah tersebut, ya. Baik apakah itu dulu sekolah Anda, apakah dulu pernah PKL Anda, dan sebagainya. Yang keenam adalah bagaimana teknik, ya, teknik sampel, pengambilan sampel atau respondennya. Nah, itu silahkan Anda jawab, itu sudah ada di dalam bab 2. Nanti mungkin bagaimana tekniknya, dia akan tanya lagi mengapa seperti itu. Nah, tentu itu adalah terkait dengan bagaimana dulunya Anda mengambil sampel. Misalnya, kok itu sekolahnya jadi seperti itu? Anda ambil semuanya jadi populasi, semuanya jadi sampel. Nah, itu karena terkait metodologi, ya. Maka untuk itu, silakan dijawab berdasarkan apa yang Anda tulis di dalam bab 3. Ya, tentu di sini juga karena pertanyaan tentang teknik sampling, ya, silakan Anda belajar melalui buku tentang bagaimana teknik sampling ataupun penetapan responden. Mengapa Anda hanya menetapkan kepala sekolah, guru, dan siswa? Kenapa tata usaha tidak, misalnya? Kenapa cleaning service tidak? Nah, itu silakan. Apa alasan Anda? Tentu itu sudah ada di dalam bab 3 dan Anda karena dalam keadaan tertutup, maka Anda tidak bisa membuka itu. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana teknik pengolahan datanya. Bagaimana teknik pengolahan datanya? Nah, teknik pengolahan data ya tentu terkait dengan mengapa Anda menggunakan teknik ini. Ya tentu Anda akan bisa menjawab terkait dengan karakteristik data. Ya, kenapa Anda hanya dalam bentuk persentase? Ya memang hanya persentase. Ya kan karakteristik datanya memang harus data yang dalam bentuk persen. Mengapa Anda menggunakan ANOVA dan sebagainya? Nah, itu terkait dengan itu. Itu juga sebenarnya ada di bab 3, ya. Ya, kecuali pertanyaan mengapa bukan ini? Nah, kalau mengapa bukan ini, tentu Anda harus menguasai tentang teknik pengolahan data. Paling tidak Anda membaca. Ya. Yang kedelapan, bagaimana hasil penelitian Anda? Ini juga sudah ada di dalam, yaitu tentang kesimpulan Anda. Ya. Sebenarnya beberapa pertanyaan itu sudah ada di dalam skripsi. Hanya saja Anda dites penguasaannya. Itu. Ya. Jadi itu bagaimana hasil penelitian Anda? Berarti kesimpulannya hasil penelitian saya bahwa terdapat pengaruh penggunaan pupuk organik terhadap pertumbuhan tanaman
tomat misalnya, dan sebagainya. Itu harus Anda jelaskan. Karena ada yang ditanya juga kesimpulannya bingung, nggak tahu. Gitu. Ya, saran Anda apa? Nggak tahu. Ada juga sarannya berbeda yang disebutkan saat ujian dengan yang tertulis. Nah, itu kan aneh. Makanya kuasai hal-hal tersebut. Yang kesembilan adalah, nah, atas dasar apa kesimpulan itu Anda buat? Ya, tentu membuat kesimpulan adalah berdasarkan pembahasan ya. Berdasarkan pengolahan data dan pembahasan. Itu jawabannya ya. Berdasarkan pengolahan data. Kenapa? Karena misalnya nilai nilai T hitung lebih besar dari T tabel, atau nilai F hitung lebih besar dari T tabel, atau berdasarkan persentase, atau berdasarkan perkembangan siklus 1, 2, dan 3 semakin meningkat, maka Anda menyimpulkan dan sebagainya. Itu berdasarkan analisis data dan berdasarkan pengolahan data dan analisis data, maka Anda dapat menentukan kesimpulan tersebut. Nah, itu juga saran. Atas dasar apa Anda menyarankan ya? Atas dasar kesimpulan. Ya, nah, ada di sini ya. Nah, ini rekomendasinya. Nanti tanya atas dasar apa Anda merekomendasikan ya? Atas dasar kesimpulannya. Ya, kesimpulan itu maka Anda merekomendasikan. Kalau simpulan berasal dari mana? Dari analisis data dan pembahasan, gitu ya, bahasannya. Tapi intinya sebenarnya dari analisis data, karena berdasarkan data tersebut maka ini. Tapi ada pembahasan juga. Oke, nggak apa-apa dua-duanya. Anda jawab lebih bagus ya dua-duanya. Nah, apa rekomendasinya? Rekomendasinya sudah ada di dalam, yaitu saran biasanya ya. Sarannya itu. Ya, silakan dibaca sarannya di luar kepala. Kemudian yang berikutnya adalah, nah ini biasanya terkait dengan ini adalah menguji Anda atau apa yang akan Anda lakukan setelah lulus. Nah, ini banyak jawabannya. Ada yang langsung kawin, ada yang langsung cari kerja dulu, ada yang dan sebagainya. Nah, ini biasa mengarah juga ke arah hal-hal lain ya. Misalnya Anda tinggal di mana, Anda ini seperti apa, terus setelah ini mau kerja apa dan sebagainya, mau pulang kamu. Nah, ini mungkin di luar konten, tapi ini biasanya ditanyakan. Dan selain itu biasanya mereka minta Anda untuk membaca moto persembahan, apa maknanya dan sebagainya. Itu di luar konten. Itu aja adik-adik yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like. Silakan tonton video yang lain terkait dengan persiapan Anda dalam ujian skripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.